Perkenalkan, nama saya Amelia Francisca dengan NPM 020121900017. Kali ini saya akan membahas tentang virus corona yang terjadi di Cina. Yang pertama, saya akan membahas tentang asal mula dari virus corona. Virus corona yang paling terbaru ditemukan adalah virus corona COVID-19. Virus ini termasuk penyakit penular dan baru ditemukan di Wuhan pada Desember 2019, yang kemudian menjadi wabah besar di Cina. Yang kedua, saya akan membahas tentang perekonomian di Cina. Wabah virus corona diprediksi merugikan perekonomian Cina hingga 60 miliar US dollar pada kuartal pertama tahun 2020 dan dapat diperkirakan naik hingga 4% dari kuartal pertama. Virus corona juga membawa resiko naiknya angka pengangguran dan naiknya harga barang pada pasar. Yang ketiga, saya akan membahas tentang dampak dari corona. Virus corona berdampak pada berbagai bidang. Yang pertama, pada bidang perdagangan. Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburuk. Virus corona mengakibatkan penurunan produksi di Cina. Padahal, Cina menjadi pusat produksi barang dunia. Apabila Cina mengalami penurunan produksi, maka global supply chain akan terganggu dan dapat mengganggu proses produksi negara lain yang membutuhkan bahan baku dari Cina. Yang kedua, dalam bidang investasi. Wabah virus corona yang berpusat di Wuhan, Cina, telah membuat produksi, industri, penjualan retail, dan investasi negara itu mencatatkan perlambatan di 2 bulan pertama pada tahun 2020. Investasi aset tetap juga turun pada 24,5% dalam setahun. Sebelumnya, pada tahun lalu, pada sektor ini mencatatkan kenaikan 5,4%. NBS mengatakan, penurunan ini umumnya disebabkan oleh lambatnya pemulihan bagi bisnis dan pabrik-pabrik di Cina ke dalam produksi. Sebagaimana diketahui, wabah virus corona telah memaksa Cina mengkarantina atau melockdown beberapa kotanya yang ternyata banyak menjadi rumah bagi produsen-produsen besar. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang dipresentasikan oleh Amel sebelumnya. Yang Amel sebelumnya menjelaskan dampak corona dari bidang perdagangan dan investasi. Nah, sekarang aku akan menjelaskan di bidang pariwisata. Nah, di bidang pariwisata ini banyak calon wisatawan yang takut untuk datang dan berkunjung ke negara-negara di Asia Tenggara. Nah, begitu pula juga di Asia-Asia lainnya. Kemudian, sejumlah negara di ASEAN diketahui telah terkonfirmasi virus corona, di antaranya Singapura, Thailand, Malaysia, Kamboja, dan Filipina. Nah, kunjungan dari wisatawan ini, banyak sekali wisatawan Cina itu datang ke berbagai negara. Nah, itu yang membuat semua negara itu memiliki banyak devisa dari Cina. Nah, karena di Cina itu melakukan lockdown atau pengurungan untuk warga negaranya agar tidak kemana-mana, makanya setiap negara selain Cina itu mengalami kerugian. Kemudian juga Cina juga mengalami kerugian, yaitu banyak wisatawan yang tidak bisa berlibur ke Cina sehingga Cina mengalami kekurangan devisa. Dan selanjutnya adalah upaya pemerintah Cina, ada 6, yaitu perpanjangan libur Imlek. Nah, perpanjangan libur Imlek ini tujuannya agar setiap warga Cina itu contohnya kayak di Wuhan. Nah, Wuhan itu kan merupakan kota besar. Nah, perayaan Imlek ini biasanya dilakukan oleh warga Cina untuk pergi ke kota-kota kecil kayak berkunjung-kunjung gitu. Nah, karena di Wuhan ini terinfeksi virus corona, nah pemerintah ini berharap agar warga yang ada di Wuhan yang tidak terkena virus corona bisa pindah tempat
untuk menghindari virus tersebut. Kemudian ada mengalokasikan sebesar 12,6 miliar US dollar untuk peralatan dan layanan kesehatan agar semua warga Cina dapat disembuhkan. Kemudian bank juga memangkas suku bunga untuk usaha kecil dan perseorangan pada daerah yang terdampak. Dan bank juga mengizinkan untuk warga Wuhan menunda pembayaran cicilan jika mereka kehilangan pekerjaan. Nah, tentunya tujuan bank memangkas suku bunga ini agar para warga itu lebih banyak untuk berbelanja, untuk memenuhi kebutuhannya, karena di era virus corona ini itu harga semakin melonjak, sehingga pemerintah ingin warganya agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi makanan ataupun kesehatan. Kemudian di era virus corona ini juga banyak sekali perusahaan yang melakukan PHK. Nah, karena untuk membantu warganya yang kehilangan pekerjaan, maka pemerintah mengeluarkan statement yaitu mengizinkan untuk menunda pembayaran cicilan. Kemudian upaya yang keempat yaitu pemerintah Cina memangkas pajak. Nah, ini merupakan kebijakan fiskal, terus menggeret belanja untuk kesehatan dan pelatihan tenaga kerja dan membangun infrastruktur. Kemudian upaya yang kelima yaitu Bank Sentral Cina kemungkinan juga akan memangkas suku bunga acuan untuk menstabilkan ekonomi, karena di virus corona ini membuat perekonomian Cina sangat terpuruk. Kemudian yang terakhir adalah melakukan lockdown kepada semua wilayah yang banyak terjangkit virus corona. Nah, ini tujuannya agar virus corona tidak menyebar ke seluruh warga Cina, baik warga Cina maupun orang lain. Gitu. Dan selanjutnya adalah perekonomian di Indonesia. Guys, kita lanjut pada perekonomian di Indonesia. Institute for Development of Economics and Finance memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini hanya berada kisaran 4,5%. Angka ini merosot jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2019 yang tumbuh 5,02%. Virus corona ini berdampak pada perekonomian di Indonesia. Dampak virus corona terhadap perekonomian Indonesia adalah revisi ekonomi Indonesia turun menjadi 4,8%. Pada awal Maret lalu, lembaga pemeringkat Moody's menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dari 4,9% menjadi 4,8%. Virus corona menjadi pemicu penurunan tersebut karena menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi secara global. Di tengah kelesuan ekonomi ini, menurut Moody's, perekonomian masih bisa diselamatkan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Hal ini terlihat dari keputusan Bank Sentral AS Federal Reserve memangkas suku bunga 50 basis poin. Pengumuman Bank Sentral Eropa dan Jepang yang akan mengatasi volatilitas pasar keuangan juga menjadi langkah tepat. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diprediksi turun menjadi 4,5%. Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad mengatakan penurunan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mempertimbangkan berbagai faktor kondisi global, termasuk adanya virus corona. Jika sebelumnya pertumbuhan ekonomi diperkirakan 4,8%, maka adanya virus corona membuat pertumbuhan terkoreksi kembali di 0,3%. Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics Indonesia, Peter Abdullah menambahkan, adanya virus corona ini membuat beberapa negara termasuk Indonesia alami tekanan perlambatan ekonomi.
Mengingat perkembangan corona semakin mengkhawatirkan karena tidak ada kepastian sampai kapan wabah ini akan berakhir. Yang ketiga, kerugian di sektor pariwisata Indonesia. Pariwisata diperkirakan akan menjadi sektor yang paling berdampak akan merebaknya kasus ini. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia memprediksi potensi kerugian sektor industri pariwisata mencapai puluhan miliar per bulan karena anjloknya turis dari Cina. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan kunjungan wisatawan Cina ke Indonesia selama Januari sampai Juni 2019 mencapai 1,05 juta orang. Terbanyak kedua setelah wisatawan Malaysia. Jadi pemerintah melakukan beberapa upaya-upaya untuk mengatasi dampak dari menyebarnya virus corona ini ke negara Indonesia. Kita terutama yang akan kita bahas ini mengenai perekonomian di Indonesia. Jadi salah satu kegiatan yang mungkin kita kenal dan sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini yaitu lockdown. Nah, istilah lockdown dalam ini bukan berarti kita menutup negara, tapi lockdown ini kita hanya gunakan sebagai istilah untuk indikasi bahwa aktivitas-aktivitas masyarakat itu ada yang mulai dibatasi. Nah, contohnya itu kayak aktivitas sekolah maupun aktivitas keagamaan dihentikan untuk sementara. Tapi karena masyarakat itu dianjurkan untuk tidak keluar rumah dan tetap menjaga diri dan menjauhi keramaian agar penyebaran virus corona itu tidak semakin luas. Nah, perilaku masyarakat yang itu menjauhi keramaian itu disebut self atau social distancing. Jadi pemerintah menerapkan kebijakan social distancing ini agar supaya dengan harapan virus corona ini tidak akan lebih menyebar lebih banyak lagi dan namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai bahwa kebijakan lockdown ini akan berdampak bagi perekonomian Indonesia. Mengapa? Karena dengan masyarakat dianjurkan dan kadang ya bisa dibilang juga seharusnya tidak keluar, maka otomatis tingkat daya beli dari masyarakat atau konsumen itu mulai menurun. Jika misalnya tingkat daya beli konsumen menurun, maka hal itu akan berdampak bagi perekonomian di Indonesia, karena kita tidak akan menerima pemasukan lagi dari konsumen, sehingga pertumbuhan dari beberapa indikator penopang ekonomi di Indonesia akan mulai terhambat. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah itu mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan. Jadi Presiden Jokowi itu memerintahkan seluruh jajarannya itu untuk mengubah fokus penggunaan APBN dan APBD. Jadi yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lain, kini akan semakin dipusatkan untuk kebutuhan-kebutuhan kesehatan. Jadi hal ini dilakukan supaya dengan harapan dapat meredam penyebaran virus corona di Indonesia. Lalu selain mengalokasikan budget, Presiden Jokowi juga memberi insentif terhadap dunia usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta sektor informal. Jadi kenapa sampai Presiden Jokowi melakukan hal tersebut? Supaya masyarakat itu lebih termotivasi, karena kan diberi insentif, mereka lebih termotivasi untuk berdagang, sehingga yang sebelumnya tadi tingkat daya beli itu berkurang bisa bertambah jika pemerintah memberi insentif bagi usaha-usaha untuk berusaha lagi. Dan selanjutnya pemerintah itu juga telah menerbitkan 2 paket kebijakan fiskal untuk meredam dampak virus corona terhadap ekonomi Indonesia.
dan nilainya itu mencapai 33,2 triliun rupiah. Untuk kebijakan pertama, totalnya itu mencapai 10,3 triliun. Jadi beberapa insentif fiskal yang telah diterapkan oleh Presiden dan juga Menteri Keuangan Indonesia adalah penambahan anggaran kartu sembako, harga diskon tiket, percepatan program kartu prakerja, dan beberapa program untuk menarik wisatawan mancanegara. Jadi pemerintah itu selain mengeluarkan kebijakan lockdown, jadi pemerintah itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain agar supaya karena dampak-dampaknya ini tidak hanya satu, karena dampaknya itu sangat banyak, sehingga pemerintah itu harus bekerja dengan cepat dan mengeluarkan berbagai kebijakan supaya dampak-dampak itu, semua dampaknya itu bisa teratasi dengan baik. Jadi untuk itu makanya pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Jadi pemerintah menyiapkan anggaran itu sebesar 22,9 triliun untuk paket kebijakan fiskal yang kedua. Jadi sejumlah insentif yang diberikan kepada paket yang kedua ini antara lain itu pembebasan pajak penghasilan dan penundaan PPh pasal 22 dan pasal 25. Jadi dengan harapan bahwa uang yang sebelumnya dipakai masyarakat untuk membayar pajak, jika kita menundanya atau kita menghilangkannya, otomatis uang yang dimiliki masyarakat itu semakin banyak, dan itu dengan harapan bisa mendorong masyarakat untuk membeli dan akhirnya memberi pemasukan bagi masyarakat dan juga bagi negara tersebut. Jadi tingkat beli yang berkurang sebelumnya yang akibat kebijakan lockdown bisa teratasi dengan kebijakan-kebijakan ini, dengan kayak tadi seperti memotong harga, diskon pesawat, karena kan masyarakat ini mulai takut, dan juga masyarakat juga mulai tidak produktif. Makanya pemerintah itu lebih mengurangi harga dengan harapan bahwa masyarakat itu mampu membelinya. Jadi tingkat daya beli masyarakat itu tidak akan terpengaruh besar dan tidak akan berkurang besar dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah.